Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu semuanya dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbil alamin. Senang sekali karena program PTV Show atau podcast TV Show bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai tantangan layanan kesehatan di Indonesia bersama dengan Kaprodi dari Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, yaitu ada Ibu Wati Jumayyah, MKEP SPKMB. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Wati, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Vini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke studio TVmu dan juga bersama-sama berbagi nih Bu tentang ilmu dan juga seputar dunia keperawatan ya bersama pemirsa TVmu semuanya. Nah, Ibu, kali ini kita akan membahas mengenai tantangan layanan keperawatan di Indonesia. Sesuai judulnya, jadi sebenarnya nih tantangan layanan keperawatan di Indonesia saat ini seperti apa sih, Bu? Baik, terima kasih Mbak Vini. Baik, mungkin saya sedikit membahas dulu tentang keperawatan ya. Jadi keperawatan itu adalah suatu profesi. Nah, tentu profesi itu harus profesional gitu ya. Profesi salah satunya di bidang kesehatan ya. Jadi memberikan layanan atau asuhan keperawatan secara holistik. Holistik itu menyeluruh, bio, psiko, sosial, spiritual dan juga kultural. Layanan ini diberikan tidak hanya kepada individu tetapi juga kelompok atau keluarga dan juga masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit, seperti itu Mbak Vini ya. Kalau dilihat dari apa itu keperawatan Ya. Nah, kemudian tantangan yang ada memang fenomenanya kemarin kita setelah menghadapi kondisi pandemi ya COVID-19 itu sangat luar biasa. Peran perawat di sana juga sangat luar biasa. Kemudian juga selain penyakit menular yang ada juga penyakit katastropik ya. Kita tahu bahwa katastropik ini adalah penyakit-penyakit yang memang cukup banyak memerlukan biaya perawatan kesehatan ya. Contohnya seperti kasus stroke, kemudian penyakit jantung, kemudian diabetes mellitus dan juga penyakit lainnya ya. Seperti itu. Baik. Iya, kalau jadi sekarang ini tantangannya itu seperti apa Bu? Pada saat kemarin kita memasuki era pandemi ya, namun sekarang sudah berangsur-angsur pulih gitu. Seperti apa yang dihadapi oleh para perawat mungkin dalam menjalankan tugasnya? Ya, baik. Jadi keperawatan senantiasa terus meningkatkan mutu kualitas layanannya karena ini memang hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Masyarakat saat ini sudah sadar akan pentingnya kesehatan sehingga mutu pelayanan keperawatan pun harus terus ditingkatkan. Baik Ibu, lalu kalau dilihat dari peran dan fungsi perawat, ini kira-kira seberapa penting sih Bu peran dan fungsi perawat profesional saat ini khususnya dalam lembaga kesehatan? Baik Mbak Vini, jadi peran perawat itu cukup banyak ya Mbak Vini, tidak hanya sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver ya, memberikan layanan keperawatan, tapi juga sebagai edukator. Edukator itu adalah memberikan informasi hal-hal penting terkait kesehatan. Kemudian juga sebagai konselor gitu ya, kemudian juga sebagai kolaborator di mana perawat tidak berdiri sendiri dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga ada tim kesehatan yang lain seperti medis, kemudian apoteker, kemudian juga fisioterapi, ahli gizi dan lain sebagainya. Nah, ini peran perawat sebagai kolaborator mengkolaborasikan gitu ya, bagaimana supaya pasien ini menjadi sehat gitu ya, maka diperlukan tim-tim kesehatan yang lain. Nah, peran penting juga ini yang menjadi fenomena saat ini, peran perawat ini adalah sebagai peneliti gitu ya. Di keperawatan di Indonesia memang masih untuk peneliti ini masih kurang begitu ya, sehingga ini diharapkan sangat penting dengan pendidikan berkelanjutan, diharapkan peran perawat sebagai peneliti ini terus ditingkatkan sehingga harapannya mutu dari pelayanan keperawatan juga terus meningkat.
Begitu Baik. Mbak Vini. Ya, ternyata ada peluang juga ya Bu ya untuk terus mengembangkan ilmu keperawatan ini. Itu tadi adalah ada riset ataupun penelitian di dalamnya, itu mengembangkan terus penelitian dalam keperawatan ini. Dan lalu kalau untuk ilmu keperawatan itu sendiri, biasanya kan kita mungkin masyarakat umum taunya belajar perawat di D3 atau S1, tapi sekarang nih berkembang kan, ada untuk profesinya, terus juga ternyata ada magisternya, dan sekarang ini juga ada spesialis keperawatan medikal bedah. Nah, sebenarnya kalau jenjang pendidikan untuk menjadi seorang perawat itu sampai dia benar-benar master nih, ahlinya gitu Bu, itu seperti apa sih Bu? Ya, baik Mbak Vini. Jadi kalau kita lihat dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya terkait dengan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 9 begitu ya. Keperawatan D3 itu memang diawali dari jenjang 5, kemudian masuk ke sarjana keperawatan dan juga profesi nurse di sana itu jenjang 6 dan 7. Kemudian untuk magister dan profesi spesialis keperawatan itu masuk ke dalam jenjang 8, level 8, dan yang terakhir level 9 itu memang untuk dokter gitu. Doktor gitu ya. Seperti itu Untuk Mbak Vini. dokter, Nah, ya. di jenjang sarjana kalau untuk D3 keperawatan memang lebih ke arah vokasi gitu ya. Lebih Vokasi ke itu arah seperti apa misalnya, Bu? vokasi itu lebih ke arah skill begitu ya. Iya, iya. Kemudian sarjana keperawatan dan juga profesi nurse itu perawat profesional yang general. General itu umum ya, karena memang cakupan keperawatan itu sangat luas begitu ya. Ada keperawatan di medical bedah, kemudian ada keperawatan di komunitas, ada keperawatan jiwa, ada keperawatan anak, dan juga ada keperawatan maternitas. Nah, untuk jenjang sarjana dan nurse ini memang cakupannya masih sangat umum, masih sangat luas. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya di magister dan juga profesi untuk spesialis keperawatan, ini lebih spesifik lagi seperti itu. Jadi sudah per jenjang tadi. Kemudian juga di masing-masing spesialis juga nanti akan ada peminatannya. Misalkan di keperawatan medikal bedah begitu ya, ada peminatan untuk di kardiovaskularnya, kemudian ada juga di keperawatan respirasi, kemudian ada keperawatan di endokrin, kemudian juga ada keperawatan di neurologi dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Vini. Jadi ternyata ada banyak jenjangnya ya, profesi perawat ini, dan semakin berkembang karena ternyata tadi ada kekhususannya untuk magister. Jadi setelah untuk bisa mengambil spesialis itu harus melewati tadi jenjang profesi nurse dan juga magister dulu baru spesialis ya Bu ya. Iya, luar biasa. Jadi perjuangan untuk menjadi seorang perawat profesional itu cukup panjang juga ya. Benar-benar mulia sekali ya di proses perawat ini pada saat nanti pelaksanaannya, dan proses menempuh pendidikannya itu juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Iya. Harapannya memang dengan jenjang berkelanjutan gitu ya, pemberian layanan asuhan keperawatan juga terus meningkat untuk kualitasnya. Untuk kualitasnya ya, baik. Ya, nah ini karena saat ini kita membahas mengenai tantangan layanan keperawatan di Indonesia, dan juga kaitannya nih Bu dengan program studi spesialis keperawatan medikal bedah. Nah, jadi kalau di spesialis keperawatan medikal bedah itu tuh apa aja sih yang dipelajari gitu kan, apa yang membedakan dari spesialis-spesialis keperawatan lainnya gitu. Nah, ini benar-benar ini sesuatu yang penasaran nih, pemirsa juga ingin tahu lebih banyak, tapi simpan sejenak ya Bu ya, sabar sejenak, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kita kali ini membahas mengenai tantangan layanan kesehatan di Indonesia bersama dengan Kaprodi dari spesialis keperawatan medikal bedah, yaitu dengan Ibu Wati. Nah, Bu Wati, ini kita lanjutkan kembali. Ini terkait dengan Kaprodi, terkait dengan prodi ataupun program studi keperawatan medikal bedah. Ini sebenarnya keperawatan medikal bedah ini mempelajari apa saja sih, Bu? Baik. Jadi Mbak Vini tadi sudah dijelaskan bahwa memang bidang keperawatan itu sangat luas ya. Salah satunya adalah ada keperawatan medikal bedah. Nah, keperawatan medikal bedah ini memang memberikan layanan asuhan keperawatan itu untuk klien dengan usia dewasa. Karena nanti ada keperawatan anak yang khusus untuk anak ya, tentu dengan kasus-kasus yang berbeda juga gitu ya. Di layanan keperawatan medikal bedah ini memang ada
banyak peminatan seperti itu ya. Jadi ada misalkan di kardiovaskular tadi dijelaskan bahwa kardiovaskular itu adalah terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Tentu kasus-kasus penyakitnya juga terkait jantung dan pembuluh darah. Misalnya penyakit jantung koroner begitu ya. Bagaimana melakukan asuhan keperawatan kepada pasien dengan jantung koroner, kemudian pasien yang sudah mengalami kegagalan dalam fungsi jantungnya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada peminatan yang lain, misalkan untuk kasus endokrin seperti itu ya. Kita tahu bahwa penyakit diabetes mellitus itu cukup banyak sekarang ya, karena memang diabetes mellitus itu kan suatu penyakit yang kadang untuk masyarakat umum sulit untuk mendeteksinya karena tanda dan gejalanya itu seperti orang sehat. Sama juga misalkan tidak kentara ya Bu ya. Betul ya, karena tadi ya cirinya kan 3P, poli pagi, polidipsi, poliuri, banyak makan, banyak minum, banyak kencing gitu. Seperti itu. Nah, itu kan kondisi mungkin secara umum kondisi yang biasa saja atau sehat, padahal itu adalah salah satu tanda penyakit itu sebetulnya sudah mulai pada tahap awal gitu ya. Betul, seperti itu. Demikian juga tadi di jantung, hipertensi ini juga disebut dengan penyakit silent killer gitu ya. Karena memang penyakit ini silent itu diam-diam tapi membunuh gitu. Menggerogoti gitu betul. Ya, jadi penderitanya itu tidak merasakan keluhan yang ada gitu ya, tanpa ada keluhan seperti itu. Baik ya. Jadi itu yang membedakan dari program studi ini, mempelajari tentang itu tadi. Nah, kalau misalnya di UMJ sendiri, kira-kira seperti apa ini? Ada berapa lama waktu untuk bisa menempuh pendidikan di keperawatan medikal bedah ini? Baik, jadi di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta kita ada beberapa prodi ya. Diawali memang dengan prodi D3, tapi untuk saat ini prodi D3 kita sudah dibekukan, sudah ditutup ya, sudah tidak menerima mahasiswa baru. Kemudian ada jenjang di sarjana dan juga nurse. Alhamdulillah ini untuk akreditasinya juga kami sudah unggul gitu ya, A gitu ya. Yang D3 juga dulu itu unggul gitu ya. Kemudian di tahap berikutnya ada magister gitu ya, magister keperawatan juga alhamdulillah juga sudah unggul ya kemarin di 2021. Kemudian ada spesialis keperawatan. Nah, kami untuk saat ini ada 2 spesialis, yaitu spesialis komunitas dan juga spesialis keperawatan medikal bedah. Izinnya memang di keperawatan medikal bedah itu di 2019 gitu ya. Dan awal pembelajaran juga dimulai di 2019 tersebut. Dan alhamdulillah di 2021 kami melakukan akreditasi dan hasilnya unggul juga seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya, demikian Mbak. Kemudian untuk terkait dengan pendidikan di spesialis tadi ya, kami ada kurikulum gitu ya. Kurikulum kami tentu terintegrasi dengan visi misi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi program studi spesialis keperawatan medikal bedah ini diharapkan menjadi program studi yang terkemuka, kompetitif dan juga islami. Kompetitif artinya dapat bersaing gitu ya dengan tenaga kesehatan keperawatan yang ada, kemudian terkemuka tentunya unggul di bidangnya dan juga islami ya. Islami ini memang penerapannya diharapkan nilai-nilai islami bisa tertuang ya, baik itu sidik, fatonah, kemudian tablik dan juga amanah betul. Seperti itu. Nah, kemudian yang dipelajarinya misalnya dari setelah mengambil magister keperawatan, ini ada berapa tahun tadi ya untuk bisa menempuh pendidikan spesialis medikal bedah ini, keperawatan medikal bedah ini? Baik, jadi untuk pendidikan yang ditempuh selama spesialis keperawatan medikal bedah itu ada selama 3 semester ya, 1 tahun setengah dengan 36 SKS begitu ya. Jadi di semester 1 itu ada beberapa mata ajar. Yang pertama terkait dengan keperawatan medikal bedah untuk kasus-kasus akut begitu. Kemudian ada keperawatan medikal bedah untuk kasus-kasus kronik.
Kemudian juga kami menguatkan untuk risetnya adalah di EBP gitu ya. EBP itu Evidence Based Practice untuk nursing. Jadi beberapa penelitian yang sudah ada kita bisa lihat bagaimana penerapannya, dan juga mahasiswa diharapkan juga bisa berinovasi terkait dengan intervensi keperawatan yang ada. Kemudian lanjutannya adalah di semester berikutnya ada keperawatan untuk kegawat daruratan. Jadi untuk kasus-kasus yang sifatnya gawat darurat. Kemudian di semester 2 juga ada penerapannya untuk pelaksanaan EBP yang sudah dibuat oleh mahasiswa ya, dalam awalnya dalam bentuk proposal, kemudian diterapkan di semester kedua tersebut. Kemudian di semester akhir mahasiswa membuat karya ilmiah akhir begitu ya. Jadi di semester 1 dan 2 mahasiswa ini memang pure diturunkan ke lahan praktek klinik selama 1 tahun atau 2 semester. Selanjutnya untuk laporan kegiatan yang telah dilakukan nanti akan disusun dalam bentuk karya ilmiah akhir seperti itu. Baik ya. Nah ini cukup menarik. Tadi Ibu menyebutkan kalau di semester awal itu ada pembelajaran mengenai kasus-kasus akut dan juga kronis. Nah ini bedanya apa nih Bu? Baik. Jadi bedanya akut dan kronis ini memang terkait dengan waktu gitu ya. Jadi kalau akut itu memang kondisi penyakitnya itu kurang dari 6 bulan gitu. Jadi misalnya kurang untuk kasus ya pasien yang menderita diabetes mellitus gitu ya, atau kasus lainnya gitu ya. Nah untuk kronis ini memang yang sudah kronis yang sudah lama ya. Jadi lebih dari 6 bulan seperti itu. Baik, jadi seperti itu perbedaannya gitu. Nah, kalau untuk spesial keperawatan medikal bedah, ini nanti ditempatkan di mana saja, Bu? Jika kita ingin mengambil bidang studi, program studi ini gitu, ini mungkin ini perawatnya nanti ditempatkan di mana, ataupun mungkin profesi apa nih yang perlu untuk mengambil program studi ini untuk menunjang karirnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari jenjang karir perawat gitu ya, ada perawat klinik gitu ya. Perawat klinik itu yang memberikan layanan asuhan keperawatan gitu. Kemudian ada perawat manajerial mengelola asuhan keperawatan ya, grade-nya tentu lebih tinggi. Kemudian ada perawat pendidik gitu kan. Perawat pendidik ini memang berada di institusi pendidikan seperti itu. Kemudian juga ada perawat riset gitu ya, peneliti gitu ya, yang memang tugasnya meneliti fenomena-fenomena yang ada di dunia keperawatan. Seperti itu. Jadi memang jenjang karirnya gitu ya, bisa ada di klinisi gitu ya, di rumah sakit gitu ya. Kemudian juga ada di pendidikan gitu. Nah, untuk di pendidikan memang untuk saat ini spesialis keperawatan medikal bedah memang untuk pendirian satu program studi itu minimal harus ada spesialis keperawatan medikal bedahnya. Seperti itu ya. Kemudian juga di layanan klinik juga ya, untuk membimbing perawat, membimbing mahasiswa itu juga nanti kedepannya memang harus sudah melalui jenjang spesialis keperawatan. Nah, untuk di layanan keperawatan memang dengan adanya spesialis ini tadi ya, karena sudah spesifik keilmuannya gitu ya, mempelajari misalkan tadi terkait dengan neurologi, sistem persarafan, maka asuhan keperawatan itu lebih berfokus gitu ya, untuk peningkatan di kinerja atau layanan di keperawatan tersebut gitu. Jadi tergantung nanti peminatannya ada di mana. Di mana begitu. Itu, berarti ya. Luas ya Bu ya cakupannya. Betul. Ya. Tidak hanya untuk misalnya perawat yang bertugas terkait medikal bedah saja, ataupun terkait di bidang bedah seperti itu, mendampingi dokter bedah dan sebagainya, tapi juga ada hal lainnya tadi untuk manajer perawat dan juga kepala perawat ataupun bagian riset tadi itu. Nah, kalau untuk riset ini Bu, ini riset-riset seperti apa Bu yang sudah dilakukan ataupun juga didalami gitu, dilakukan dari para mahasiswa yang ada di program studi ini? Oke, baik. Jadi riset ini kan memang di sarjana juga mahasiswa sudah mulai dikenalkan begitu ya,
untuk penelitian dasar. Kemudian penelitian lanjutnya itu ada di magister dan juga ada di profesi keperawatan. Jadi diharapkan lingkup dari riset itu di layanan keperawatan mulai dari kebutuhan dasar gitu ya, karena memang kebutuhan dasar ini menjadi penting gitu ya. Kemudian juga di bidang pendidikan juga itu perlu dilakukan riset. Kemudian juga di di layanan keperawatan ada fenomena apa saja yang ada di lingkup keperawatan, baik itu kalau cakupannya di medikal bedah, maka di beberapa peminatan atau sistem yang ada tadi seperti itu. Jadi beragam juga ya Bu ya ini untuk risetnya. Baik, ini sangat menarik sekali. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, dan juga Ibu Wati, kita jeda sejenak ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show, dan kita lanjutkan kembali bersama dengan Kaprodi dari Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, ada Ibu Wati. Nah, Ibu Wati tadi kan sudah menjelaskan juga kira-kira peluang karir dan juga profesi-profesi apa nih yang memerlukan juga untuk mendalami lebih lanjut keilmuan ini, keperawatan khususnya di Spesialis Medikal Bedah. Namun kalau misalnya kita melihat juga jenjang karir untuk perawat secara umum nih Bu ya, itu seperti apa sih Bu? Baik ya. Jadi Mbak Vini ya, untuk jenjang karir untuk keperawatan itu ada beberapa jenis gitu ya. Ada perawat klinik ya, disingkat biasanya PK. Nah, perawat klinik ini memang memberikan layanan kepada pasien ya, terutama memang diberikan di rumah sakit gitu. Jadi ada jenjangnya, ada PK1, PK2, PK3, PK4 sampai dengan PK5. Nah, PK1 ini dasar, mulai dari pendidikan yang dasar itu ya di 3 keperawatan seperti itu ya. Kemudian juga masa kerja dilihat sampai dengan nanti di PK5 itu tentu keperawatan yang lebih spesialis seperti itu ya. Tentu juga dilihat dengan masa kerjanya. Nah, kemudian selain perawat klinik juga ada perawat manajer. Nah, perawat manajer ini adalah perawat yang mengelola gitu ya, sebagai leader juga ya, pemimpin di sana. Dan kemudian juga ada perawat pendidik gitu ya. Perawat pendidik ini adalah perawat yang memang ada di institusi pendidikan. Tentu ini juga mengelola bagaimana output gitu ya, dari perawat yang dikeluarkan itu mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, sehingga nanti dalam memberikan layanan juga bisa menjadi baik seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya ada perawat riset gitu ya, atau peneliti. Nah, perawat peneliti ini memang fokus diarahkan pada penelitian-penelitian terkait, karena ini juga bagian penting tadi ya dari pengembangan keilmuan keperawatan. Berdasarkan penelitian inilah keperawatan bisa menjadi berkembang seperti itu. Baik, kalau saat ini adakah temuan baru yang dihasilkan dari riset di dunia keperawatan, Ibu? Ya, riset dunia keperawatan itu cakupannya sangat luas begitu ya. Jadi riset ini bisa dilakukan di layanan keperawatan gitu ya, dari mulai kebutuhan dasar itu meliputi fisiologis dan lain sebagainya. Kemudian juga riset juga bisa dilakukan selain di layanan keperawatan juga di pendidikan tadi ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tentunya nanti outputnya adalah perawat yang kualitasnya baik juga. Seperti itu Mbak Vini. Baik ya. Nah, Ibu, kalau di dalam dunia kesehatan itu kan biasanya juga ada kode etik nih yang perlu dipegang dan juga dijalankan oleh tenaga kesehatan gitu. Kalau dari perawat itu kode etik seperti apa sih Bu yang harus dijunjung tinggi dalam dunia keperawatan? Oke, baik. Jadi Mbak Vini, untuk kode etik ini memang dikeluarkan oleh organisasi profesi ya. Di keperawatan itu namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kode etik perawat ini meliputi perawat dengan klien, kemudian ada perawat dengan teman sejawat, perawat dengan praktik, kemudian perawat dengan profesi, dan juga perawat dengan masyarakat. Nah, mungkin yang penting ini perawat dengan klien ya. Jadi perawat dengan klien itu satu, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien,
dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Kemudian yang kedua juga perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, kemudian kelangsungan hidup beragama dari klien itu sendiri. Dan yang ketiga, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir, untuk perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya ya, kecuali memang jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu mungkin Jadi kira-kira seperti itu yang harus dijunjung tinggi oleh seorang perawat, termasuk tadi perawat terhadap klien harus menjunjung tinggi martabatnya, dan juga kalau jadi perawat ini mungkin harus banyak-banyak sabar ya Bu ya. Apalagi pada prakteknya, karena kan kuncinya di sana ya, karena kan klien itu kan pasien ya, ibaratnya pasien itu macam-macam karakternya ya Bu ya. Benar sekali. Nah, ini juga terkait dengan perawat dan juga keperawatan. Kalau misalnya kita belajar di dunia keperawatan Ibu ya, apakah kita seperti halnya misalnya di lembaga pendidikan itu, apakah kita harus terjun langsung terlebih dahulu menjadi perawat, atau tadi kan ada juga perawat pendidik dan juga perawat yang bergelut untuk mengembangkan riset gitu. Apakah semuanya ini nanti ketika mengambil kekhususannya atau jurusannya gitu, tetap masing-masing itu harus terjun ke lapangan di lembaga kesehatan, di rumah sakit ataupun klinik sebagai seorang perawat, ataupun bisa langsung meneruskan misalnya untuk lingkup perawat pendidikan misalnya, atau perawat pendidik tadi bisa langsung melanjutkan studinya gitu tanpa terjun menjadi perawat secara langsung gitu Bu. Ya, baik. Jadi Mbak Vini memang idealnya gitu ya, karena perawat itu tadi memberikan layanan ya, seorang perawat gitu ya, yang di pendidikan terutama memang idealnya memang harusnya ada di klinik juga seperti itu. Tapi realnya memang itu belum dilakukan secara utuh gitu ya. Perawat pendidikan ya saat di klinik itu saat memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Tapi perawat klinik itu, perawat di pendidikan itu memang seharusnya memang ada lama gitu ya di dunia praktisi atau di klinik, karena memang di sana kita bisa banyak menggali bagaimana keperawatan itu ya yang sesungguhnya, sehingga nanti ketika mengajarkan ke mahasiswa pun itu menjadi poin penting gitu ya untuk memberikan contoh dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Vini. Iya, baik Ibu. Nah Ibu, ini terkait juga dengan pembelajaran untuk menempuh pendidikan keperawatan ini. Ini kan tadi Ibu juga mengatakan kalau di UMJ ini spesialis keperawatan medikal budaya ini udah hadir dari tahun 2019 ya Bu ya. Nah jadi ini metode pembelajarannya seperti apa Bu? Apakah juga dengan menerapkan hybrid ataupun juga dengan melalui virtual, atau sekarang ini karena sudah mulai berangsur pulih ya sudah bisa beralih ke tatap muka gitu? Oke, baik Mbak Vini. Jadi kemarin kami ya di Fakultas Ilmu Keperawatan termasuk di prodi spesialis, karena memang prodi spesialis keperawatan ini fokus di klinisi gitu ya. Nah kemarin di 2019 kami awal melakukan pembelajaran itu di semester 2 kalau tidak salah, itu kan pandemi gitu ya. Jadi di semester 1 mahasiswa sudah melalui tahapan praktek klinik gitu. Kemudian di semester 2 karena ada pandemi gitu ya, kami melakukan metode hibrid gitu ya. Di awal memang mahasiswa kami tarik semua karena rumah sakit pun belum menerima gitu ya mahasiswa yang praktek di sana. Nah itu metode yang kami gunakan adalah dengan studi kasus gitu ya. Jadi kami memberikan beberapa kasus terkait, kemudian bagaimana asuhan keperawatan yang diberikan terkait dengan kasus tersebut, seperti itu ya. Namun kami juga coba terus menghubungi ya di pihak rumah sakit, karena memang pembelajaran ini harus di klinisi gitu ya, harus di klinik gitu.
Dan alhamdulillah ya ada beberapa rumah sakit yang memperbolehkan, karena memang kalau mahasiswa spesialis ini kan banyak yang sudah senior ya, mereka juga ada di lahan praktik. Jadi sementara mahasiswa S1 belum diperkenankan, mahasiswa spesialis sudah diperkenankan turun lebih awal gitu ya. Jadi yang tertunda kemarin dengan metode pembelajaran secara studi kasus, kemudian kami turunkan di semester 3. Kebetulan kan semester 3 hanya untuk karya ilmiah akhir ya, mahasiswa tidak diturunkan gitu. Jadi di semester 3 itu kemarin yang tertunda itu mahasiswa bisa turun kembali ke klinik gitu ya. Nah, setelah pandemi berakhir gitu ya, alhamdulillah sudah berjalan seperti biasa gitu ya. Biasa ya, Jadi alhamdulillah. di awal kami sebelum mahasiswa turun ini memang ada pendalaman materi ya, persamaan persepsi gitu ya, terkait nanti bagaimana melakukan praktek klinik keperawatan. Dan juga karena tadi ya kami ada visi misi ya, dan itu harus terintegrasi gitu ya, ada nilai-nilai al-Islam dan juga kemuhammadiyahan. Maka di awal pembelajaran di 2 minggu pertama kami memberikan secara klasikal terlebih dahulu ya, untuk mempersiapkan nanti mahasiswa bisa turun ke lahan praktek. Nah, baru setelah itu mahasiswa diturunkan gitu ya, full gitu ya, kemudian dibimbing. Pembimbing ini tentu dari pembimbing yang ada di institusi dan juga pembimbing yang ada di lahan praktek, seperti itu. Baik, jadi cukup dinamis ya Ibu ya. Sudah mulai juga terjun ke untuk ke klinik-klinik itu untuk yang program studi spesialis ini. Sangat dinamis sekali. Nah, kalau kita boleh tahu juga ini saat ini lulusannya sudah berapa orang ya Bu ya? Tapi boleh simpan dulu sebentar Bu jawabannya, biar pemirsa juga makin penasaran nih, karena kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Mirsa, kembali lagi dalam PTV Show, podcast TV Show. Kali ini kita bersama dengan Kaprodi dari spesialis keperawatan medikal bedah, yaitu Ibu Wati. Nah, Ibu Wati, kita juga pengen tahu nih, kalau dari keperawatan dengan spesialis keperawatan medikal bedah ini, kan tadi sudah mulai hadir di UMJ tahun 2019. Nah, sekarang ini lulusannya sudah berapa banyak Bu? Dan juga kiprah dari alumninya seperti apa? Baik Mbak Vini, jadi di 2019 kami buka program studi ini, kemudian saat ini sudah angkatan keempat begitu ya, angkatan keempat, kemudian sudah ada 2 lulusan gitu ya, jadi angkatan 1 dan angkatan 2, angkatan 3 sekarang sedang proses dan juga angkatan 4. Memang dari izin ketika mendirikan program studi ini maksimal memang 20 mahasiswa gitu ya. Di angkatan pertama kami ada 16 mahasiswa, angkatan kedua lebih dikit gitu ya, 21 mahasiswa, kemudian di angkatan ketiga ada 17 mahasiswa. Dan banyak ya, alhamdulillah ya, akreditasinya sudah unggul gitu ya. Untuk program studi yang baru hadir di UMJ ini, antusiasnya dan tanggapannya banyak ya, cukup positif gitu ya. Jadi di angkatan keempat ini memang cukup banyak, tadi ada 36 mahasiswa ya, alhamdulillah ya. Kami sudah mendapatkan akreditasi unggul seperti itu. Nah, kiprah lulusan memang inputnya di angkatan pertama itu banyak yang dari institusi pendidikan ya. Tadi disampaikan bahwa untuk membuka prodi baru ya, itu diperlukan spesialis keperawatan, kalau tidak salah minimal ada 5 begitu ya. Nah, jadi dari teman-teman yang ada di institusi pendidikan memang banyak bergabung untuk melanjutkan pendidikan di spesialis. Nah, kemudian di samping di pendidikan juga di kiprahnya di layanan keperawatan gitu ya. Teman-teman yang ada di rumah sakit atau di klinisi juga untuk meningkatkan wawasan dan juga keilmuan di keperawatan, itu melanjutkan pendidikan juga gitu ya. Ada dari beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta. Kemudian kami juga memang menyelenggarakan MOU kerjasama gitu ya. Jadi praktek klinik ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga bisa dilakukan di luar Jakarta. Tetapi tentu dengan ketentuan yang ada, minimal jumlah yang mengikuti 5 gitu ya. Kemudian nanti untuk proses pembelajarannya bisa dilakukan di rumah sakit setempat. Tentu kita dengan melihat rumah sakit yang ada ya, supaya nanti kompetensi yang diharapkan itu bisa tercapai di tempat praktek tersebut begitu.
Baik, luar biasa sekali ini. Alhamdulillah karena juga sudah meraih akreditasi unggul ya untuk program studi keperawatan dengan spesialis keperawatan medikal bedah ini. Nah, lalu Ibu untuk kerjasama, kira-kira kerjasama seperti apa nih yang mungkin dijalin dari keperawatan medikal bedah dengan pihak lainnya? Ya, baik Mbak Vini. Jadi kerjasama yang kami lakukan itu memang kami dengan rumah sakit yang ada di lingkungan di Jakarta ya, yang akreditasinya A gitu, B dan juga yang C gitu ya. Karena itu memang dibutuhkan untuk kompetensi di spesialis keperawatan medikal bedah. Kemudian juga alhamdulillah di Muhammadiyah ini kan ada rumah sakit ya Islam. Iya, rumah sakit Islam. Nah, itu juga menjadi lahan praktik bagi kami ya. Jadi ada Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, dan Rumah Sakit Sukapura begitu ya. Jadi Rumah Sakit Islam dan satelitnya. Kemudian kerjasama juga tadi ya, karena dilakukan di luar Jakarta gitu ya, maka kami juga akan melakukan MOU dengan rumah sakit setempat yang sudah dilakukan memang di Jogja gitu ya, ada rumah sakit Gamping dan juga di tempat lain seperti itu. Kemudian juga kerjasama begitu ya, di luar pun ya kami memang di tahap awal sudah merencanakan untuk adanya studi banding keluar seperti itu ya. Studi banding ini rencananya memang di Taiwan atau di Thailand seperti itu. Tapi karena kondisi pandemi kemarin ya, studi banding ini memang tidak lanjut programnya ya. Insya Allah di tahun ini begitu ya. Kondisi pandemi sudah mereda, kami akan lanjutkan untuk kegiatan studi banding tersebut. Seperti itu Mbak. Baik, ini luar biasa sekali karena ada studi banding di Thailand dan Taiwan ya. Tapi ini baru mau dilanjutkan kembali ya tahun ini ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk dari dosen-dosennya ini mungkin ada keunggulan yang ditawarkan juga dari program studi ini seperti apa ini Bu Ati? Ya, baik. Jadi untuk syarat waktu pendirian memang harus dari program spesialis gitu ya. Jadi kami di prodi spesialis keperawatan medikal bedah ini semuanya gitu ya, rata-rata ya sebagian besar memang lulusan dari spesialis keperawatan di UI, karena memang pertama kali ada itu di UI ya. Kami Muhammadiyah ya, UMJ itu memang yang kedua setelah UI dan swasta pertama ya yang menyelenggarakan pendidikan spesialis keperawatan medikal bedah. Kemudian selain spesialis juga ada doktor ya, kami ada 3 dokter keperawatan untuk memperkuat di tim dosen ya. Kemudian juga selain itu juga kami juga kerjasama dengan teman-teman yang ada di klinik gitu ya, untuk membimbing tentu dengan spesifikasi tadi ya, minimal harus spesialis keperawatan medikal bedah seperti itu. Ya baik, jadi ini salah satu keunggulan dosen-dosen yang ditawarkan dari program studi keperawatan medikal bedah ini. Nah, tadi juga disebutkan kalau akreditasi dari keperawatan medikal bedah ini sudah mencapai akreditasi unggul ya. Nah, ini kira-kira prestasi apa sih mungkin yang pernah ditorehkan ataupun juga keunggulan dari keperawatan medikal bedah ini sehingga bisa meraih akreditasi unggul tersebut gitu. Apa yang dilihat ataupun menjadi ukuran untuk nilai dari akreditasi itu sehingga bisa mencapai akreditasi unggul itu tadi, Bu? Ya, baik. Jadi untuk mencapai unggul itu luar biasa ya. Semua lini bersinergi seperti itu ya. Jadi memang untuk mencapai unggul banyak faktor penilaiannya. Sekarang kan dengan 9 kriteria ya. Di antaranya ya tadi SDM gitu ya. SDM ini yang poin penting gitu ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian juga proses pembelajaran gitu ya. Proses pembelajaran juga memang kami betul-betul mengikuti apa yang sudah ditetapkan gitu ya, berdasarkan dari dikti dan juga kolegium yang ada gitu ya. Kemudian juga fasilitas yang ada gitu ya, fasilitas pendidikan. Kemudian juga memang ada poin tadi terkait dengan alumni gitu ya. Ini seberapa lama gitu daya serapnya gitu ya. Alhamdulillah kami alumni memang begitu lulus gitu ya, karena memang banyak yang membutuhkan, jadi langsung mereka
0 bulan bahkan ya, hitungan hari gitu ya, mereka sudah bekerja di tempatnya masing-masing seperti itu. Jadi itu mungkin Mbak Vini yang bisa Baik, iya. disampaikan. Jadi memang ada proses-proses yang diperhitungkan sehingga akhirnya resmi ini sungguh luar biasa sekali dalam waktu yang cukup singkat ya, dari 2019 sudah bisa meraih akreditasi unggul bagi program studi keperawatan dengan medical bedah ini gitu. Nah, mungkin Ibu ada juga pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait untuk upaya meningkatkan layanan keperawatan di Indonesia nih. Karena kan kita tadi juga banyak berbicara mengenai tantangan layanan keperawatan di Indonesia. Kira-kira apa nih pesan-pesannya untuk meningkatkan upaya layanan keperawatan Indonesia agar bisa terus lebih baik gitu. Silakan. Jadi untuk meningkatkan upaya layanan kepada masyarakat, tentu ini yang paling dibutuhkan adalah pendidikan berkelanjutan seperti itu. Karena dengan pendidikan berkelanjutan ya, wacana keilmuan dan lain sebagainya itu akan didapatkan seperti itu. Nah, kami berharap gitu ya, dengan meningkatnya kualitas keperawatan yang ada begitu. Untuk itu kami mengajak kepada masyarakat, terutama yang berminat di bidang kesehatan, untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk prodi spesialis untuk meningkatkan layanan keperawatan yang bermutu. Begitu Mbak Vini. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Sama-sama. Dan juga sharing-sharingnya mengenai ilmu keperawatan, khususnya dengan spesialis keperawatan medikal bedah. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama-sama Mbak Vini. Baik, pemirsa, demikianlah podcast TV Show. Tema kita kali ini mengenai tantangan layanan keperawatan Indonesia bersama dengan Kaprodi atau Kepala Program Studi Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, yaitu Ibu Wati Jumaiyah MKEP SPKMB. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Vini Auliani bersama dengan Ibu Wati dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.